Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita memasuki pembelajaran jarak jauh hari ketiga. Kemarin kita membahas keberagaman budaya dan bangsaku. Di sana kita bisa lihat ciri khas daerah di Indonesia. Ada keanekaragaman makanan, tarian, dan rumah adat. Sekarang kita mempelajari tentang bunyi. Kalian bisa pelajari materi ini di pembelajaran 1 dan 3. Anak-anak, coba sekarang tutuplah telingamu dengan kedua telapak tangan. Seperti gambar ini. Apakah kamu dapat mendengar suara sesuatu? Nah, sekarang cobalah buka kembali. Apakah kamu juga bisa mendengar sesuatu? Coba bandingkanlah. Mana suara yang lebih jelas dalam keadaan telinga tertutup atau dalam keadaan telinga terbuka? Ayo, coba ya dijawab. Manusia bisa mendengar karena apa? Karena memiliki indera pendengaran, yaitu telinga. Ya, nih telinga. Alat musik daerah. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Coba kita lihat, ini adalah angklung. Kalian pernah dengar bagaimana musik angklung? Berikut ini contoh cara memainkan alat musik angklung. Ya, angklung dimainkan dengan cara digoyangkan seperti ini. Selanjutnya, kecapi. Ada yang pernah dengar bagaimana alat musik kecapi? Kita simak ya yang berikut ini. Cara memainkan kecapi dengan cara dipetik. Ini adalah senarnya. Kalian dapat memetik ini agar bisa bunyi. Selanjutnya, musik kendang atau gendang. Ada yang pernah bisa? Ada yang pernah memainkan gendang? Ya, seperti ini bunyinya. Ya, cara memainkan alat musik kendang dengan cara ditepuk atau dipukul. Ya, seperti itu. Indah ya. Berikut ini adalah alat musik saluang. Bagaimana cara memainkannya? Dengan cara ditiup. Coba kita dengarkan. Ya, seperti itu suara alat musik saluang. Selanjutnya, alat musik tifa. Bagaimana ya suara tifa itu? Yuk kita simak. Ya, coba kalian simak. Ini tifa. Cara memainkannya dipukul. Ya, kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu selanjutnya bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo, kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu.
Banyak benda yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup, dipukul, dipetik, ditekan, dan digoyangkan. Berikut ini contoh benda yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. 1. Peluit. Ya, selanjutnya bunyi suling. Oke, peluit dan suling adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Selanjutnya, dengan cara dipukul. Sendok dan mangkuk beling. Kamu dapat mengetuk sendok di atas mangkuk beling untuk menghasilkan suatu bunyi. Dengarkan ya. Bakso, bakso. Selanjutnya, tutup panci. Ya, ketika tutup panci ini dibenturkan atau dipukul, maka akan menghasilkan suatu bunyi. Oke, selanjutnya dengan cara dipetik, yaitu gitar. Nah, indah ya? Ya, itu adalah contoh suara gitar yang dapat berbunyi ketika senarnya kalian petik. Selanjutnya, benda yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditekan, yaitu bel. Siapa yang rindu dengan suara bel di sekolah? Ibu juga rindu. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Selanjutnya, benda yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara digoyangkan. Kalian dapat memasukkan beras ke dalam botol dan ketika kalian goyangkan akan menghasilkan suatu bunyi. Ya, tadi adalah contoh suara beras yang dapat menghasilkan bunyi ketika kalian masukkan ke dalam botol kosong. Nah, Ibu telah memberikan contoh benda-benda di sekitar kita yang dapat dari penjelasan Ibu, kita dapat simpulkan bahwa bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Dan sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Bisa didengar juga oleh telinga kita. Tuhan yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang sangat beragam. Untuk itu kita harus bersyukur ya nak. Kita telah mempelajari apa itu bunyi, apa itu sumber bunyi, bagaimana benda dapat menghasilkan bunyi. Dan ternyata bunyi juga memiliki sifat. 1. Sifat-sifat bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. 2. Bunyi merupakan gelombang suara yang merambat. 3. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Benda padat seperti meja, kursi, gendang. Benda cair seperti air, gas seperti udara. Tapi bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara atau yang kita kenal seperti luar angkasa. Dan bunyi juga dapat beresonansi. Resonansi itu apa sih, Bu? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Misalnya gini,
Kalian pernah tidak mendengar ada pesawat terbang yang melintasi atap rumah kalian atau di atas rumah kalian? Nah, secara tidak sadar, ada beberapa rumah yang kaca jendelanya ikut bergetar juga. Padahal tidak ada yang menggetarkannya. Nah, itu yang disebut resonansi. Benda lain ikut bergetar juga karena ada suatu benda yang bergetar. Perambatan bunyi. Bunyi berasal dari sumber bunyi yang bergetar, kemudian merambat sampai kepada pendengar melalui media perambatan. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Masih ingat kan tadi penjelasan Ibu sebelumnya apa itu media perambatan? Ada padat, cair, dan gas. Bunyi merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Berikut ini Ibu memiliki percobaan yang dapat membuktikan bahwa bunyi merambat melalui media perambatan, yaitu benda padat, cair, dan gas. Sebuah corong yang dimasukkan pada ember yang terisi penuh oleh air hingga bagian bawah corong terendam. Setelah itu, dengan perlahan ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu seperti ini. Tung, tung, tung. Posisikan telingamu di atas corong. Maka, kamu akan mendengar suara batu tadi dari corong. Hal ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair atau air. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda padat. Pernahkah kalian bermain telepon dari kaleng dan benang? Bagaimana suara teman kalian yang berada di seberang bisa terdengar ketika dia berbicara? Percobaan tersebut dapat membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Suara teman kalian dapat terdengar karena apa? Karena bunyi merambat melalui benda padat, yaitu benang yang menghubungkan kedua kaleng ini. Berikut ini benangnya dan ini kalengnya. Jadi bunyi merambat lewat kaleng dan benang gitu. Walaupun berseberangan tetap bisa mendengar suara teman. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda gas. Sebuah kaleng dihubungkan dengan sebuah selang. Setelah itu, tempelkanlah kaleng tersebut di telingamu. Saat temanmu berbicara di ujung selang, kamu dapat mendengar suaranya. Nih, berbicara. Kita masih bisa mendengar suara tersebut karena bunyi merambat melalui udara yang ada di dalam selang tersebut. Nah, dari percobaan tadi, kita dapat membuktikan bahwa bunyi merambat melalui apa saja? 1. Melalui benda cair. 2. Melalui benda padat. Dan 3, bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.